Halo, welcome back to my channel. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Ina Rohmawati, mahasiswa ITPLN dengan nomor induk mahasiswa 2023111616 dari kelas AU. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus operasionalisasi di lingkungan sekitar saya, yaitu di wilayah PT PLN Persero UL3 Mojokerto. Untuk sebelum ke kasusnya, kita harus tahu terlebih dahulu nih untuk kondisi operasi sistem tenaga listrik. Untuk kondisi operasinya itu ada yang pertama ada normal, lalu ada gangguan, darurat, dan yang terakhir ada pemulihan. Untuk kondisi normal merupakan kondisi di mana seluruh konsumen dapat dilayani, kendala operasi teratasi, dan security system dapat dipenuhi. Lalu untuk gangguan sendiri, yaitu seluruh konsumen dapat dilayani, operasi dapat dipenuhi, tetapi security system tidak dapat dipenuhi. Agar gangguan dapat diperbaiki atau tidak masuk dalam kondisi darurat, maka sebisa mungkin ketika ada gangguan harus dilakukan tindakan agar kontinuitas listrik ke pelanggan dapat terjaga. Namun, jika gangguan sangat besar dan tidak dapat dicegah, maka akan masuk dalam kondisi darurat. Untuk kondisi darurat merupakan kondisi di mana konsumen tidak dapat dilayani, kendala operasi tidak dapat dipenuhi, dan pada kondisi ini biasanya pihak PLN atau kami melakukan pemadaman terjadwal untuk mengatasi gangguan yang sifatnya darurat tersebut. Lalu untuk kondisi terakhir yaitu pemulihan, yaitu kondisi di mana upaya perbaikan peralatan dalam kondisi darurat untuk bisa menjadi normal kembali. Langsung saja untuk kasus operasionalisasi di lingkungan sekitar saya di wilayah UL3 Mojokerto. Kali ini saya akan mengambil tentang gangguan pada trafo 1 GI tarik yang terjadi pada tanggal 7 Maret 2025. Di mana untuk kronologi kejadiannya pada pukul 4:01 waktu Indonesia Barat pada tanggal 7 Maret 2025 telah terjadi gangguan pada trafo 1 GI tarik dengan relay yang bekerja yaitu relay diferensial dan OCR sekunder yang menyebabkan trip PMT 70 kV dan 20 kV. Di mana terlihat dari gambar yaitu untuk relay yang bekerja untuk diferensialnya yaitu Micom P643 Alstom dan yang untuk relay sekundernya dari P122 Areva. Untuk hasil investigasinya, dapat ditemukan bahwa penyebab gangguan itu adanya binatang tikus di dalam kubikel incoming 20 kV dan dampak gangguan tersebut sebesar 14 MW dan kerusakan yang didapatkan yaitu kerusakan pada chopper plate dopper dari CT to PMT. Lalu untuk langkah kegiatannya, yang pertama kita melakukan download relay yaitu relay diferensial, lalu relay OCR-nya juga. Lalu yang kedua dilakukan pengecekan kondisi MTU trafo 1 dan ditemukan adanya bekas flash di dalam kubikel incoming 20 kV. Setelah dibuka ditemukan binatang tikus di dalam kabel di dalam kubikel seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga ada pembongkaran wiring dan pelepasan CT incoming 20 kV serta dropper plat CT incoming to PMT. Lalu ada pengujian rasio, knee point, polarity, bar dan kabel, dan tahanan isolasi CT incoming 20 kV. Lalu ada pembersihan bekas flash, pelapisan corium, dan terakhir yaitu penutupan kabel power dengan pertinak dan penutupan sela-sela kabel power dengan silen. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk yang pertama yaitu dilakukan pengecekan pada incoming bagian mana yang terjadi kerusakan. Dapat dilihat dari gambar juga bahwa yang terjadi kerusakan yaitu chopper plat dopper dari CT to PMT. Lalu setelah dilakukan pengeluaran CT-nya, kita lakukan pengujian seperti gambar yang di atas di gambar putih itu dapat dilihat bahwa untuk hasil pengujian CT individunya hasilnya baik. Lalu dilakukan pengujian maker juga untuk kabel powernya apakah terjadi kerusakan juga. Lalu setelah dilakukan penormalan dan setelah dirasa sudah diperbaiki semuanya baru dilakukan termovisi dan pengujian PD pada kabel powernya. Untuk kesimpulannya yaitu trip PMT 70 kV dan incoming 20 kV trafo 1 disebabkan adanya binatang tikus yang masuk ke dalam kubikel incoming melalui sela penutup kabel power 20 kV. Lalu ada juga relay proteksi yang bekerja seperti yang saya bilang tadi yaitu relay diferensial dan relay OCR itu sudah bekerja sesuai settingnya.
Nah, untuk sarannya yaitu yang pertama dilakukan perkuatan penutupan lubang kabel power pada kubikel incoming, area gedung kubikel 20 kV, dan area GI. Di mana dapat dilihat dari gambar, yaitu sudah dilakukan proses penutupan lubang dan setelah ditutup yaitu seperti pada gambar di atas. Dan yang kedua, diusulkan melakukan fumigasi ulang di area GI yang rawan binatang. Di mana sebelumnya pada bulan Juni 2024 telah dilakukan fumigasi, di mana salah satunya ditemukan tikus banyak 5 ekor, tetapi diusulkan kembali untuk dilakukan fumigasi ulang agar semakin bersih pastinya. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.